Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh tinggi Gunung Malaya, gunungnya anak Pasaman. Jawablah salam dari saya, walaupun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih, tapi kasihnya tak pernah pilih kasih. Allah maha sayang, tapi sayangnya tak pernah pilih sayang. Dan rahmat Allah yang tiada terbatas kepada hambanya. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai sang revolusioner sejati yang berhasil merubah peradaban manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Innad dina indallahil Islam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan satu judul dakwah, yaitu keteladanan abdi negara dalam melayani masyarakat. Berdasarkan judul ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58. Allah menegaskan di dalam ayat ini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.
dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat ini menegaskan dan memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan makna amanah dalam hal ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala turut menegaskan di dalam surah An-Nisa ayat 58 ini pentingnya menegakkan yang namanya keadilan dalam semua aspek lini kehidupan. Dan apabila diberikan tanggung jawab untuk memutuskan suatu perkara atau menetapkan satu hukum, maka kaum muslimin bertindak dengan seadil-adilnya. Di dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. Quraisy Shihab MA dalam tafsirnya menjelaskan pentingnya memberikan amanah kepada yang berhak untuk ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata abdi memiliki makna yang sejajar adalah pelayan. Bagaimana seorang pelayan? Bukan sifatnya untuk dilayani. Sebagai pelayan, dia harus memberikan layanan terbaik kepada negara, kepada masyarakat. Maka sudah tentunya dia sudah jauh daripada yang namanya sikap dan mental untuk dilayani seperti big boss, berperilaku diskriminatif kepada masyarakat. Karena pada hakikatnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai abdi pelayan masyarakat yang baik tentunya berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik. Namun ketika kita melihat realitas saat ini, melihat problematika yang terjadi pada saat ini ketika ada pelayanan, adanya oknum petugas yang cenderung mendahulukan orang yang dia kenal ketimbang orang yang dia tidak kenal ketika ada antrian layanan. Adanya oknum petugas yang meminta bayaran tinggi, melakukan pungli ketika melayani masyarakat. Adanya petugas ketika menyampaikan satu informasi dengan nada intonasi yang tinggi, tidak ramah, bahkan cenderung memarahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam berinteraksi dengan masyarakat, tentunya kita sebagai abdi negara, abdi masyarakat, pelayan masyarakat, menjiwai dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan berusaha meminimalisasi dan berkembangnya yang namanya virus KKN. Apa itu virus KKN? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, ketika kita melihat Indonesia pada saat ini luar biasa, banyaknya orang-orang cerdas, banyaknya orang-orang pintar, banyaknya orang-orang hebat, tapi tidak benar. Betul apa betul? Sehingga kecerdasan dan kepintarannya itu digunakan kepada sesuatu yang tidak benar. Ketika kita melihat sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat adil, sehingga beliau pernah mengatakan, demi Allah, jikalau anak saya terbukti mencuri, anak saya Fatimah terbukti mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Tapi ketika kita melihat hukum yang ada pada saat ini, seakan-akan hukum itu berpihak kepada orang-orang kaya, hukum itu berpihak kepada orang-orang yang berduit, hukum itu berpihak kepada orang-orang yang memiliki strata sosial yang tinggi, hukum itu berpihak kepada orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Sehingga ada
kalimat yang seperti ini bukan lagi ketuhanan yang maha esa, tapi keuangan yang maha kuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingat, setiap pertanggungjawaban akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan akan diminta pertanggungjawabannya di yaumil qiyamah, di akhirat kelak insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai abdi masyarakat harusnya memiliki akademis dan soft skill yang tinggi sehingga mampu mengasah kecerdasan emosionalnya di dalam berinteraksi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sebagai kesimpulan dalam dakwah Al-Quran ini, sebagai abdi masyarakat yang baik, maka yang bisa menyelamatkan kita adalah bagaimana kita memiliki tanggung jawab, memiliki integritas dalam diri kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga kita bisa mengantarkan Indonesia yang besar ini menuju negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya tutup dengan sebuah pantun. Bola lampu yang bercahaya digunakan untuk membaca berita. Cukup sekian dari saya. Semoga semua harapan kita bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada setan makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.